Halo Sobat Warsa Organik, bagaimana kabarnya sobat? Ini banyak keluhan dari teman-teman petani bagaimana caranya agar rumput dan gulma ini tidak tumbuh pada tanaman padi sobat. Padahal video cara mengatasi gulma dan rumput ini agar tidak tumbuh sudah ada di video saya yang terdahulu ya sobat. Tapi untuk saat ini juga saya jelaskan, juga sekaligus saya jelaskan supaya bisa memperbanyak anakan tanpa menggunakan pupuk dan obat yang mahal-mahal sobat. Begini caranya sobat. Pertama yaitu untuk mencegah rumput dan gulma ini tidak tumbuh pada tanaman padi, yaitu kita memperhatikan air di saat setelah tanam padi sobat. Itu setelah tanam itu air harus masuk penuh sobat. Itu air masuk penuh selama 2 minggu sobat. Jangan sampai ada yang terendam dan ada yang tidak sobat, atau tanahnya tidak merata. Itulah fungsi untuk pengolahan lahan sobat, agar merata, benar-benar merata sobat, agar tidak ada yang tinggi rendah sobat. Bila saat diairi bisa tergenang semua dan tidak ada yang tidak tergenangi sobat. Untuk lahan yang tidak tergenangi ini sobat, ini dipastikan banyak gulmanya sobat. Itulah penyebabnya seperti ini sobat. Itu akan tumbuh gulma di situ sobat. Nah, untuk mengenangi padi ini sobat, ini fungsinya banyak sekali sobat. Di samping untuk mencegah gulma, ini juga bisa mencegah bibit-bibit suntep yang ada ini bisa busuk sobat. Jadi untuk mengenangi padi ini sobat, ini minimal 10 cm dari tanah sobat, hingga padi kelihatan daunnya itu sobat. Nah, padi bila digenangi selama 2 minggu ini tidak akan mati sobat. Hanya saja pertumbuhannya agak lambat dan anakan di saat sebelum 2 minggu ini anakan tidak akan tumbuh sobat. Itu saja sobat, tumbuh paling tidak ya sedikit sobat. Nah, setelah usia 2 minggu setelah pengairan sobat, ini diusahakan airnya kering sobat. Nah, kalau sudah 2 minggu ya sobat, ini air seperti ini jangan sampai mengenang lagi sobat. Usahakan airnya kering sobat. Nah, airnya dikeringkan, benar-benar dikeringkan sobat, tidak ada air sama kali. Kalau bisa saat mengeringkan itu tanahnya hingga kering sama sekali sobat, kering kerontang dan tanahnya hingga retak-retak seperti di video ini ya sobat. Nah, ini banyak sekali loh fungsinya sobat dalam pengeringan ini sobat. Fungsi pengeringan ini pertama yaitu sobat, memberikan kesempatan untuk padi supaya cepat anakannya sobat, agar biar tumbuh merata dan cepat membentuk anakan sobat, dan sekaligus untuk mencegah terjadinya tanah asam sobat, atau padi asam-asaman sobat. Nah, setelah dikeringkan kerontang ini sobat, ini baru kita pupuk sobat. Nah, kalau bisa pupuk spray ya sobat, atau pupuk organik. Nah, jadi anakan itu bukan tergantung dari merek pupuk atau merek obatnya sobat, tergantung kita merawat bagaimana cara memperbanyak anakan sobat. Yaitu caranya seperti ini sobat. Setelah dispray atau dipupuk baru kita airi sobat, kita airi penuh. Nah, setelah kita air penuh ini tunggu hingga kering sendiri sobat. Nah, begitu seterusnya dalam pengairan sobat, atau mengairi sawah ini sobat. Nah, diairi hingga penuh, setelah itu ditutup dan biarkan hingga kering sendiri. Begitu seterusnya sobat, hingga padi tidak membutuhkan air atau sudah waktunya pengeringan normal sobat. Seperti saat menjelang panen itu kan sudah tidak butuh air lagi sobat. Nah, bagaimana sobat? Bagaimana menurut sobat semua? Ini sudah tidak menggunakan obat herbisida lagi, atau tidak usah matun lagi sobat. Cukup cuma seperti itu aja sobat, penggenangan air intinya sobat. Nah, bagi sobat-sobat yang ingin bertanya silahkan komen saja ya sobat, komen di kolom komentar sobat. Nah, terima kasih.